الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Qala Nabi Allah Yaqub bersabda, ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka, jangan kamu ceritakan mimpimu, ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, sehingga mereka membikin satu tipu daya untukmu. Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, lil insani, bagi manusia, adu mubin, adalah musuh yang nyata. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya syaitan ini musuh yang jelas bagi manusia ini. Para ulama menggambarkan hati manusia itu digambarkan seperti satu benteng, yang mana syaitan tadi selalu mengawasi, mengintai, mengincar benteng tadi dengan bala tentaranya. Maka bagi orang yang memiliki hati, dia harus betul-betul tahu di mana celah-celah, pintu-pintu yang syaitan akan menyerang, pintu-pintu yang biasa dimasuki oleh syaitan. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan bagaimana titik-titik pintu-pintu utama yang syaitan nanti akan masuk ke dalamnya. Kurang lebih ada 10 pintu besar yang menjadi dasar tempat masuknya syaitan laknatullah alaih. Pintu yang pertama, termasuk pintu yang paling agung, ini adalah asyaba'u, pintu makan kenyang. Makan kenyang ini adalah satu target utama yang bisa digunakan syaitan untuk mengganggu manusia tadi. Karena apa? Yang pertama, ketika orang itu makan kenyang, makan berlebihan, ini akan meredupkan cahaya hati dia, akan menggelapkan kolbu dia tadi. Sebagaimana dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tumitul qalba bi kathratit ta'ami wasyarab, فَإِنَّ الْقَلْبَ كَالزَّرْعِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ. Jangan kamu redupkan, kamu matikan hati kamu tadi dengan memperbanyak makanan dan minuman. Karena sesungguhnya hati itu seperti satu pohon. Ketika disiram yang berlebihan, lama-lama justru akan layu, bahkan akan mati pohon tadi. Dan ketika sudah redup sinarnya tadi, cahayanya hati, maka afatnya yang pertama, dia nanti akan merasakan tidak ada rasa lagi kepedihan ketika melihat maksiat. Melihat orang-orang meninggalkan agama, melecehkan agama, melecehkan ayat-ayat Al-Quran di mana-mana sekarang. Hati itu tidak ada rasa ingkar, tidak ada rasa pedih, tidak ada rasa benci. Bahkan kalau diteruskan, melihat kemaksiatan, melihat merosotnya agama, dianggap biasa saja. Belum lagi nanti bisa memuncak lagi, semakin parah, melihat kemaksiatan yang merajalela tadi dijadikan satu hiburan bagi dia.
Sehingga kalau sedang pusing, sedang banyak masalah, jalan-jalan, cuci mata, ke pantai-pantai. Kemaksiatan itu bukan hanya biasa dalam hati dia, bahkan bisa merasakan, melezati, menikmati, menghibur dengan kemaksiatan tadi. Setiap pusing, lihat video, film-film, lihat TV, untuk menghilangkan kepusingan, menghilangkan kesumpekan dalam hati tadi. Ini termasuk sebabnya la tumitul qalba bi kathratit ta'ami wasyarab fa innal qalb kazzar' idza kathura 'alaihi al-ma'. Dan yang kedua kali akan memberatkan orang dalam ibadah. Dulu Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam berjumpa dengan iblis laknatullah alaihi. Iblis tadi membawa ma'alik, membawa pengkait-pengkait, pancing-pancing gitu. Maka Nabi Yahya mengatakan, wahai iblis, ini apa ini ma'alik-ma'alik ini? Ini syahwat yang saya gunakan untuk menggantel, menarik para manusia. Hal tajidu li minha syai'a? Apakah gantelan pengkait tadi pernah kamu gunakan untuk mengkait saya, untuk menggoda saya, wahai iblis? La, tidak. Illa annaka dhata laylatin syabi'ta dhata laylatin fathaqalnaka 'anis shalah. Tidak pernah. Hanya saja sekali suatu ketika engkau pernah makan sampai kenyang sekali saja sehingga engkau terasa berat ketika melakukan sholat. Orang yang kenyang dalam sepanjang hidupnya cuman sekali saja sudah merasakan berat ketika sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak merasa lapar sepanjang hidupnya? Tidak pernah merasa lapar sepanjang hidupnya, bagaimana mungkin dia akan bisa merasakan ringan dalam ibadah? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang paling tinggi imannya, paling peka perasaannya, beliau mengatakan, ma syabi'tu mungdhu aslamtu li ajida halawata ibadati wa ma rawitu mungdhu aslamtu istiyaqan ila liqa'i rabbi. Beliau itu punya satu pengalaman yang berbeda dengan pandangan para manusia yang lain. Semenjak saya masuk Islam, belum pernah sekalipun saya itu merasa kenyang seumur hidup saya ini. Untuk apa ini? Supaya saya bisa merasakan kelezatan, kenikmatan ibadah. Ini yang mengatakan itu orang yang paling peka. Yang Nabi katakan, walakin bima waqara fi qalbihi. Harganya Sayyidina Abu Bakar itu dengan perkara yang tersimpan di dalam dadanya tadi. Dan pengalaman beliau, selagi orang masih makan kenyang, selama-lamanya nggak akan mungkin bisa merasakan kelezatan agama ini. Lah kalau orang sudah merasa lezat itu bagaimana? Kalau sudah merasa lezat, nggak mencari kelezatan yang lain. Tetapi kalau orang saya sudah merasakan lezat, Pak, ngaji ini, mondok ini sudah lezat. Lebih senang mana? Libur atau lebih senang ngaji? Selagi kita itu masih punya perasaan lebih enak ketika liburan, lebih enak ketika jam pulang, berarti masih belum merasakan kenikmatan belajar ini. Tetapi kalau sudah mendekati jam 4 itu, sudah mobil, hatinya berat sekali. Aduh, mobil nih bagaimana ini? Wah, sebentar lagi sudah nggak dengar ngaji lagi. Ini baru dikatakan merasakan kelezatan belajar. Perkara yang paling berat dalam kehidupan dia yaitu ketika perpulangan itu. 1 bulan serasa 100 tahun. Bagaimana? Selagi masih makan kenyang tidak akan bisa merasakan itu. Ini yang 2 kalinya. Yang ketiga kalinya, innal batna udun idza jaa huwa sabi'a sa'irul a'dha wa idza sabi'a huwa jaa sa'irul a'dha. Imam Abu Ja'far beliau mengatakan,
Perut manusia itu agak berbeda dengan anggota yang lain. Perbedaannya gimana? Ketika perut itu kenyang, perut itu sedang penuh, sedang kenyang, maka anggota tubuh yang lain itu lapar. Kalau kita makan lezat, nikmat, sampai kenyang, betul itu, nanti anggota-anggota yang lain lapar. Matanya lapar, jelalatan ke sana kemari, pengen lihat yang seger-seger. Tangannya juga lapar, pengen ke sana kemari. Telinganya kalau nggak dengarkan musik nggak enak. Mulutnya pengennya ngobrol ngalor ngidul. Justru ketika perut itu kenyang, anggota yang lain itu menggila semuanya. Tapi wa idza jaa, tapi kalau perut sedang lapar, puasa Senin Kemis, nanti mata, telinga, tangan mudah dikendalikan. Justru anggota-anggota yang lain kenyang. Ini yang ketiga kali. Yang keempat kalinya, orang yang sudah bernikmat-nikmat di dunia, makan kenyang-kenyang di dunia, akan mengurangi kenikmatan dia di akhirat. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghabiskan kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan kalian puaskan ketika di dunia. Sekarang kalian sudah tidak bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan itu lagi. Maka dulu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertamu kepada Sayyidina Khalid. Maka oleh Sayyidina Khalid tadi dikasih makanan, kasih roti, gandum. Maka Sayyidina Umar tadi mengajak Sayyidina Khalid untuk merenung. Wahai Khalid, hadza lana fama lil fuqara'il muhajirin alladhina matu wa lam yashba'u bi hubzi sa'ir min hubzi sa'ir. Wahai Khalid, kita loh, sekarang itu Islam sudah jaya. Dunia datang di bawah telapak kaki kita makan sudah enak-enak. Dulu loh orang-orang muhajirin di Mekah itu awal-awal bagaimana? Baru syahadat langsung dibakar, digebukin, Sayyidina Bilal ditaruh padang pasir, diinjak-injak. Mereka telah mati, telah wafat, sedangkan mereka belum merasakan kelezatan buahnya perjuangan ini. Loh kalau kita ini, sekarang dunia sudah datang semua. Bagaimana keadaan orang-orang muhajirin itu yang dulu-dulu itu? Maka Sayyidina Khalid mengatakan, lahumul jannah. Mereka sudah jelas sebelum ini, kalau dipikirkan itu ahli surga semua. Bukan masalah itu, wahai Khalid. Dengan sebab makanan kita ini, faqad banu minna baunan mubina. Dengan sebab kita sudah menikmati kenikmatan di dunia kita ini, kelezatan ini, mereka sekarang derajatnya dengan kita sudah berbeda tingkatan yang sudah sulit untuk kita kejar lagi. Mereka berjuang habis-habisan, belum merasakan kenikmatan agama, sudah wafat. Lah kita sekarang berjuang habis-habisan juga, tapi sekarang sudah merasakan kelezatan dunia, pasti derajatnya akan berbeda di akhirat nanti. Ini pemahamannya Sayyidina Umar itu betul-betul tinggi sekali. Sampai beliau itu pernah minta minum. Haus, saya minta minum. Diambilkan satu minum, rendeman kurma, manis dingin. Ketika beliau sudah mulai mendekatkan gelasnya tadi ke mulut beliau, beliau mengatakan, wayhak laulal akhirah la syakarnakum fi aisyikum. Aduh, celaka. Seumpama tidak ingat akhirat, tentu akan saya minum, akan saya habiskan minuman ini. Tetapi saya ingat akhirat ini minuman dingin, manis. Bagaimana di akhirat nanti akan mengurangi kelezatan saya di surga. Hanya merasakan dinginnya es tebu itu loh. Itu sudah mikir sejauh itu beliau ini. Kalau saya sudah merasakan manis, dingin setelah Jumatan, bagaimana nanti? Kalau di akhirat mengurangi kelezatan saya, bagaimana? Dalam riwayat lain beliau mengatakan, saya itu bisa
makan yang paling enak, melebihi semua kalian, pakai baju yang paling indah, saya itu bisa. Tetapi semuanya ini saya simpan semuanya supaya kelezatannya tidak berkurang sedikit pun di akhirat. Dulu Romo Kiai itu masuk ke dalam itu. Di situ ada orang-orang bawa es sedikit aja, ada es lemon apa es apa itu. Ya, enggak sedikit, Kang. Ketika beliau sudah mulai minum, astaghfirullahaladzim, ini kok sudah saya nikmati ketika di dunia, nanti di akhirat bagaimana kenikmatan saya berkurang? Nah, Bang Min aja lah. Ini pemahaman orang-orang yang memang hatinya itu jernih. Bukan hanya itu saja, sudah mengurangi kenikmatan di akhirat, menambah siksanya lagi. Dalam satu riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shiddata sakaratil mauti ala qadri ladzatid dunya." Sesungguhnya pedihnya, sakitnya, tersiksanya orang ketika dicabut nyawanya seukuran kenikmatan dia ketika di dunia nanti. Jadi orang sakit ketika sakaratul maut itu dibagi dua. Ada yang untuk meninggikan derajatnya seperti para nabi, para rasul. Ada yang memang hukuman karena sudah berlezat-lezat di dunia, semakin lezat semakin menyakitkan ketika mencabut nyawanya tadi. Bukan hanya itu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab wa zinatuha ila tabab." Dunia itu enggak ada yang menguntungkan. Kalau haram jelas neraka, disiksa. Kalaupun halal, hisabnya itu banyak, enggak ada henti-hentinya. Pagi makan mie, siang makan bakso, nasi goreng. Betapa panjang hisabnya nanti. Itu bagaimana kehalalannya, itu bagaimana belinya dari mana, baca Fatihah atau tidak, uang dari siapa. Semakin banyak makanannya, semakin banyak hisabnya di akhirat. Maka dikatakan min babihi al-azimah, pintu yang terbesar termasuk ini. Kita rasakan coba. Setiap kita makan, tidak akan nikmat kalau belum habis dan kenyang. Hentikan makan sebelum kenyang, rasanya sudah hilang kenikmatan makan tadi. Makanan itu akan enak, akan nikmat ketika kapan? Ketika dihabiskan sampai tetesan kuah yang terakhir. Itulah syaitan laknatullah alaih yang selalu terus satu lengser, tambah lagi, cikinya belum, itunya belum, tambahan lagi, ini sampai akhirnya ngaji tidur. Mulai sekarang perbanyak puasa, minimalnya hentikan makan sebelum kenyang. Ini enggak perkara mudah, ini kayaknya zahirnya gampang ini. Hentikan makan sebelum kenyang, itu sudah hilang nikmatnya itu. Hentikan makan sebelum kenyang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal amwali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاذك به نبيك محمد والأنبياء والمرسلون وملائكتك المقربون وعبادك الصالحون. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.